Oke, kita langsung aja ke bahan yang meneruskan bahan yang kita sudah bahas bersama. Ya, kita baca kembali di dalam ini ya, kalimat di halaman 14 ini dari bukunya John Owen, mulai dari alinea yang paling bawah. Ya. Apakah ada yang bisa bacakan? Tolong. Ini mulai di dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Silakan. Ada yang mau bacakan? 1 Timotius 6 yang lain. Ayatnya enggak usah dibaca, yang dibaca ini, yang saya tampilkan di layar ini. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, Paulus mengibaratkan sesuatu kejatuhan ke dalam pencobaan sebagai terjerat dan dalam perangkap. Maksud utama dari terjerat di dalam perangkap adalah bahwa kita tidak bisa lolos darinya dengan mudah. Dalam 1 Korintus 10 pasal ayat 13, Paulus menggunakan ungkapan tidak ada pencobaan yang merangkap kamu. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ungkapan ini dimaksudkan untuk menggambarkan kekuatan pencobaan dalam sulitnya meloloskan diri darinya. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 9, Petrus menyoroti kekuatan pencobaan tertentu. Kita bisa lolos dari pencobaan-pencobaan seperti itu hanya dengan pertolongan kuasa Allah yang tertinggi. Ya. Oke. Mari kita pelajari kalimat-kalimat ini. Jadi Paulus mengibaratkan 1 Timotius 6 ayat 9 ini kejatuhan ke dalam pencobaan sebagai terjerat dalam perangkap. Maksud utama dari terjerat di dalam perangkap adalah bahwa kita tidak bisa lolos darinya dengan mudah. Ya, orang yang ingin kaya terjerat dalam berbagai pencobaan. Itu 1 Timotius 6 ayat 9. Ya, kita sudah baca, tapi kita coba kita baca ulang 1 Timotius 6 ayat 9. Satu Timotius pasal 6 ayat 9. Coba ada teman yang mau bacakan. Ayat 9 dan sampai ayat 10 ya. Silakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah
Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya. Pak, kita perhatikan ayat ini. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuhlah ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, ini suatu yang mengerikan sekali ya, bahwa dikatakan orang yang ingin kaya itu sampai jatuh ke dalam cobaan yang seperti ini. Dan ini bukan omong kosong. Coba sudah bayangkan ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan Amsal pun juga pernah membahas juga ya ungkapan-ungkapan tentang hikmat Tuhan tentang kekayaan duniawi itu bagaimana. Ini sudah ribuan tahun ditulis, tapi sampai hari ini masih relevan. Orang yang ingin kaya selalu akhirnya jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Maksudnya ingin kaya itu, ya kita semua pasti ingin kaya lah, ya. Tapi yang dimaksud ingin kaya ini punya obsesi yang sangat besar untuk hidup harus kaya. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kekayaan dan mengupayakan segala usaha agar semuanya demi mendapatkan kekayaan. Orang seperti ini pasti nanti akan jatuh. Tapi ada orang yang mungkin tidak terlalu berambisi kaya, tapi Tuhan memberi anugerah kekayaan. Bisa terjadi seperti itu. Sehingga dia menghadapi kekayaan itu pun dia sadar ini bukan karena usaha saya, ini bukan karena kepandaian saya, tapi ini anugerah Tuhan. Ini pemberian yang dari Tuhan. Ini bukan karena kehebatan saya. Nah, orang seperti ini mungkin lebih stabil hidupnya daripada orang yang tergila-gila dengan kekayaan. Ini peringatan seperti ini juga termasuk peringatan bagi siapa saja, tidak terkecuali termasuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu juga manusia ya, yang bisa tergoda dengan kekayaan. Siapa sih yang nggak suka kaya? Itu tadi saya bilang, semua orang ya kepengen kaya. Tidak ada orang kepengen miskin. Ya, kecuali orang agak aneh. Ya. Tapi wajarnya kan, ya saya kalau bisa dapat kelimpahan kekayaan, siapa yang nggak mau gitu kan. Tapi kalau sudah terobsesi, ya kata obsesi itu berarti hawa nafsu yang sangat besar dan istilahnya rakus atau apa begitu ya, pokoknya sudah dikuasai ya, hidupnya dia itu dikuasai hanya untuk nafsu kekayaan. Wah, itu mengerikan. Ya, kita lihat aja lah dunia sekarang ini bagaimana. Orang-orang yang bernafsu ingin mendapat kekayaan. Ya memang kalau dia menghalalkan segala cara dengan entah korupsi, dengan menipu, dengan apapun yang dia lakukan, dia bisa kaya memang. Dan dia mungkin bisa menikmati kekayaan. Tapi akhirnya, saya percaya akhirnya dia akan dibukakan matanya mungkin setelah ya istilahnya setelah Tuhan mau mengajar dia atau membuka mata
mata dia, menyadarkan dia bahwa kekayaan itu bukan segala-galanya. Akhirnya kekayaan pun tidak bisa menyelamatkan dia. Akhirnya kekayaan pun menjebak dia dalam tipuan-tipuan palsu. Ya, dalam kenikmatan-kenikmatan palsu. Sehingga dia sadar akhirnya semua itu tidak bisa menolong dia. Kekayaan semua ini tidak bisa menolong dia. Meskipun tidak berarti manusia itu tidak perlu uang loh ya. Tidak perlu harta, ya perlu. Itu hanya sebagai satu alat dan sarana aja, tapi itu bukan tujuan. Ya, saya dulu juga sebelum bertobat, obsesi saya pokoknya hidup itu harus kaya. Itu obsesi saya. Tapi setelah saya bertobat, waduh banyak firman Tuhan mengingatkan. Apa sih kekayaan itu? Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Ya, udah kan? Ya, berarti udah jelas lah. Kita jangan terobsesi dengan tipu muslihat tentang kekayaan. Meskipun wah masih banyak orang yang tergila-gila dengan kekayaan. Ya kalau kita belajar dari sejarah aja sudah tahulah. Ya memang kelihatannya orang yang kaya jadi konglomerat atau wah uang berlimpah-limpah itu kelihatannya menikmati. Kelihatannya, tapi kita juga tidak tahu banyak orang kaya menderita juga. Oke, di ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Mungkin di sini saya bisa artikan memang uang itu godaan boleh dikatakan sangat besar ya. Tapi godaan untuk manusia itu bukan hanya uang. Bisa kedudukan, ya harta, tahta, wanita, atau pria itu. Ya, saya memang pernah memikirkan itu kok kenapa kok wanita, kenapa tidak pria ya. Tapi memang dunia masa lalu kan pria yang berkuasa. Pria mau memilih siapa saja itu haknya pria. Wanita tidak boleh pilih-pilih. Wanita harus tunduk saja dan taat saja, itu zaman dulu. Makanya harta tahta wanita. Kalau sekarang mungkin harta tahta wanita pria. Oke. Jadi kembali lagi cinta akan uang ini dikasih tanda petik, yaitu berhalanya. Akar segala kejahatan adalah cinta akan berhalanya. Sebab oleh memburu berhala itulah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, untuk bisa mencapai yang dia idolakan itu. Tapi memang uang itu memang sudah bukan rahasia lah. Sudah dari sejak zaman dahulu kala sampai sekarang, uang itu tetap menjadi penggoda yang sangat besar. Lalu bagaimana mengatasi, ya ayat ini juga sudah memberikan satu solusi ya, yaitu ayat selanjutnya dari 1 Timotius 6 tadi, ayat 10, sekarang ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia, jauhilah semuanya itu. Jauhilah, artinya jangan terjerat oleh godaan-godaan keinginan kaya. Ya. Karena sebetulnya pengertian kaya atau tidak kaya itu kembali lagi itu anugerah Tuhan kan. Itu bukan, saudara, kalau belum waktunya kaya pun nggak bisa kaya. Bagaimana Pak dengan orang korupsi yang akhirnya kaya? Ya enggak apa-apa. Mereka
biarin aja. Hasil korupsinya mereka bisa kaya itu. Biarlah mereka menikmati dan mereka akhirnya dapat pelajaran dari kekayaan yang cuma sementara. Saudara itu harus berbahagia kalau saudara ingin kaya lalu ingin kaya tapi saudara nggak bisa jadi kaya. Harus berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena Anda kalau bisa kaya, mungkin Anda sudah lupa diri. Lupa diri, lupa daratan, ya, kacang lupa kulit, ya, dan merasa sok hebat. Nggak usah kaya, waktu kita belum punya apa-apa aja sudah sombong kok. Mau kaya lagi, ya tambah sombong lagi. Tambah lupa diri, tambah cinta uang lagi, tambah. Ya kan, kalau hartanya tambah banyak kan tambah dicintai. Makanya Tuhan juga bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Ya, saya dalam hal ini saya juga dididik Tuhan dengan cukup, ya istilahnya cukup menggoncangkan. Ya, bagi saya itu, bagi keluarga saya sebetulnya pencobaan ini cukup menggoncangkan. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tuh membekali saya dengan pengertian-pengertian seperti ini supaya saya sendiri siap. Bagaimana kalau hartamu lenyap? Ya, bagaimana kalau tiba-tiba uangmu habis? Bagaimana reaksimu dan sebagainya? Nah, kan saya sering berteori, uang itu hanya titipan, uang itu hanya sementara, uang itu bukan segala-galanya, uang itu bukan tujuan hidup, uang itu hanya alat. Ya, jangan kita diperbudak oleh uang dan sebagainya. Nah, pada saat saya nggak mengalami kesulitan dalam hal ini, saya diajar Tuhan untuk mempraktekkan itu. Ya semua itu hanya titipan aja. Itu bukan milik kita. Tapi mungkin lebih dari itu Tuhan mau kasih kita pelajaran. Tolong mic-nya di-mute ya. Ya. Jadi dari semua itu Tuhan tuh mau kasih pelajaran. Selama ini saya menggunakan uang itu dengan fokus untuk apa dan untuk siapa. Lalu kalau sudah hilang jumlah uang yang sangat banyak, karena entah dirampok atau entah dicuri atau entah salah menyimpan dan sebagainya, ya kan, pokoknya uangnya hilang itu. Lalu ya kita akhirnya belajar merelakanlah uang segitu hilang. Saya belajar untuk melepas semuanya. Tapi pernahkah saya mikir bahwa uang yang hilang sejumlah itu akan saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan? Mungkin tidak pernah pikir itu. Kita mikir uang ini kalau sudah waktunya hilang, ya sudah hilang. Tapi tidak pernah mikir kan bahwa uang yang hilang sejumlah itu, saya pernah nggak mikir untuk saya persembahkan buat pekerjaan Tuhan? Nggak pernah mikir. Ya pokoknya uang itu, wah bagi saya uang itu nanti bisa untuk ini, bisa untuk itu. Ya, merenovasi rumah atau biaya untuk anak menikah atau apa segala macam, ya toh.
untuk aset, dan sebagainya. Pernah nggak mikir bagaimana saya juga menggunakan uang untuk misi kerajaan Allah? Nah, ini yang perlu direnungkan oleh kita semua. Jangan nunggu nanti kalau sudah, ya ini tidak mendoakan ya. Ya siapa yang mau ya, tapi misalnya kita kan tidak bisa menduga ya. Misalnya rumah terbakar. Waduh, menyesal kan, rumah terbakar, harta habis, surat-surat habis, apa pokoknya, wah kacau balau dah kalau rumah terbakar itu. Lalu semuanya rugi sekian miliar misalnya karena rumah terbakar. Ya akhirnya mau tidak mau ya mau apa lagi, kalau sudah terbakar ya sudah, kita relakan aja. Meskipun sedih kan, meskipun aduh ya mungkin stres ya, frustrasi dan sebagainya. Tapi ya sudah terjadi, mau apa lagi? Ya sudah, bangkit lagi aja. Tapi pernah nggak mikir bahwa rumahku mau aku persembahkan buat pekerjaan Tuhan? Nggak pernah mikir. Tapi kalau untuk api ya sudah, saya relakan rumah saya persembahkan untuk api. Ngerti maksud saya kan, dipersembahkan untuk api. Ya rumah kebakaran itu kan akhirnya hangus, habis gitu. Kita mau menghabiskan atau rela lah dihabiskan api, meskipun tidak rela tapi akhirnya mau tidak mau kan rela kan. Tapi kita pernah nggak rela itu untuk pekerjaan Tuhan itu? Ya ini contoh-contoh ya, contoh-contoh realistis bahwa kita ini sebetulnya masih mendewakan uang kita. Contoh lain, saudara kalau sakit, ya bukan saudara lah, pokoknya orang lain kalau sakit kita amati ya, orang lain kalau sakit, misalnya sakit kanker, ya tidak ada yang mendoakan juga, tapi tidak ada yang tahu juga, sewaktu-waktu semua bisa mengalami ini, sakit kanker. Wah, kita kan syok kan, kalau sakit kanker. Aduh, saya berupaya bagaimana saya harus sembuh. Akhirnya ke dokter sana, dokter sini, kalau perlu luar negeri. Ini kalau sebelum COVID loh ya, ini kalau zaman COVID gini sudah biasanya langganan ke luar negeri jadi terhambat semua. Tapi andai kata zaman sebelum COVID, waduh saya mau ke luar negeri, saya habiskan berjuta-juta, ratusan juta, bahkan ber-MM untuk menyembuhkan penyakit saya. Pernahkah berpikir beratus juta atau ber-MM ini saya persembahkan buat pekerjaan Tuhan? Pernah nggak mikir itu? Nggak pernah mikir kan? Tapi untuk penyakit saya mau nyumbang. Untuk menyembuhkan penyakit saya ini saya keluarkan duit sebanyak mungkin. Habis-habisan, bahkan sampai ada orang yang jual rumahnya, apa semua demi sakitnya bisa sembuh. Dan itu yang sebetulnya menjadi tanda tanya adalah kalau saudara mengaku mencintai Tuhan, saudara ini mencintai Tuhan atau mencintai diri sendiri? Ya, ini juga pertanyaan untuk saya, ya kan? Ya ngaku aja lah bahwa kita bukan selalu kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada mencintai Tuhan. Mana ada orang yang mau habis-habisan untuk Tuhan sampai jual rumah segala macam buat Tuhan. Tapi jual rumah untuk menyembuhkan penyakit saya banyak. Ya. Meskipun ada yang masih berpikir lebih sehat daripada rumah dijual. Akhirnya kita semua tidak punya rumah dan akhirnya saya tetap mati. Ya sudahlah, biarin aja, saya siap menghadapi kematian. Daripada nanti orang lain
ikut menderita dan lebih menderita gara-gara uang dihabiskan untuk menyembuhkan penyakit saya. Nah, ada yang berpikir masih seperti itu. Ya. Oke, ini cuma sekedar contoh-contoh seperti ini untuk refleksi diri aja deh. Saya lebih senang merefleksi diri dan saya juga tidak mengajarkan saudara menghabiskan uang Anda untuk pekerjaan Tuhan lalu Anda akhirnya menjadi orang kere, menjadi orang miskin, akhirnya saudara kerjanya cuma minta-minta, jadi pengemis. Karena semua uang saudara habiskan untuk pekerjaan Tuhan itu juga enggak benar. Enggak benar, tidak. Firman Tuhan juga tidak pernah mengajarkan saudara untuk habis-habisan semuanya untuk Tuhan sehingga saudara juga akhirnya tidak punya apa-apa. Itu juga tidak integrated. Itu juga tidak wajar juga karena saya juga pernah tahu ya ada seorang jemaat yang waduh menggebu-gebu sekali, semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan, hanya uangnya dihabiskan semua untuk pekerjaan Tuhan sampai dia bangkrut, sampai dia jatuh miskin, sampai dia utang-utang sama orang padahal dia tadinya kaya raya. Ya itu sangat-sangat tidak logik ya. Tapi yang Tuhan mau itu apa? Yang Tuhan mau itu adalah hidup kita itu memang integrated ya. Integrated itu Tuhan itu tetap harus yang paling utama dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan itu harus yang paling utama. Tuhan itu nomor satu. Tapi Tuhan nomor satu itu tidak berarti lalu keluarga saya abaikan, pekerjaan saya abaikan, ya hanya pelayanan aja, pelayanan, akhirnya keluarga terbengkalai, anak-anak sampai nggak bisa sekolah misalnya, ya sampai anak-anak juga jadi miskin gara-gara saya semuanya untuk Tuhan. Itu juga tidak benar karena keluarga itu juga pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam pekerjaan saya juga harus bertanggung jawab untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Jangan pekerjaan terbengkalaikan, keluarga terbengkalaikan, maunya hanya melayani untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya hancur semua. Akhirnya tidak untuk kemuliaan Tuhan itu. Akhirnya jadi batu sandungan karena pekerjaan kita cuma pinjam-pinjam uang dan tidak bisa bayar hutang. Nah, itu kan juga tidak benar seperti itu. Ya, anak sampai nggak bisa sekolah. Ya, itu kan tidak benar juga. Oke. Lalu yang nasihat firman Tuhan itu yang juga harus kita perhatikan dari menghadapi pencobaan seperti ini adalah kita bukan hanya menghindarkan bagaimana saya bisa bertahan dalam pencobaan dan kita berjaga-jaga terus agar tidak jatuh dalam pencobaan. Saya kira itu juga sudah salah langkah ya. Salah langkah. Anda mau berjaga-jaga terhadap pencobaan itu 24 jam itu bagaimana? Akhirnya Anda tidak kerja apa-apa kan? Gara-gara berjaga-jaga dalam pencobaan terus. Ya, berjaga-jaga seperti saya pernah juga kasih ilustrasi kalau iblis mau menyerang kita. Anda mau berjaga-jaga 24 jam agar iblis tidak bisa mengalahkan Anda. Bisa enggak 24 jam? Kalau Anda punya konsep berjaga-jaga 24 jam agar iblis tidak menyerang Anda, ya Anda kan tidak bisa tidur. Karena begitu Anda tidur, iblis langsung menyerang Anda dan menghabisi Anda. Ya kan? Jadi dalam hal ini, pertolongan itu yang tepat bagaimana? Pertolongan yang tepat itu adalah
penyertaan dari Tuhan. Itu jaminan pemeliharaan itu bukan dari kekuatan kita, tapi dari Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Jadi bukan juga lalu kita, wah sudah terserah Tuhan lah, Tuhan yang pelihara aku pokoknya mau berbuat sembarangan aja, seenakku sendiri. Ya itu juga tidak benar. Yang Tuhan mau itu apa? Itu dijawab di ayat 11 sampai 12. Ya, tadi sudah saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, jadi Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa lakukanlah yang benar. Anda jangan jadi hamba uang, jangan jadi budaknya iblis, jauhilah memang pencobaan, berjaga-jagalah, ya. Tapi caranya bagaimana? Caranya saya pernah bilang kan, mendekat kepada Tuhan. Dan mendekat kepada Tuhan itu mentaati apa yang Tuhan mau. Dan mentaati yang Tuhan mau itu melaksanakan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu apa? Nah, ini disebut oleh Rasul Paulus di ayat 11 dan 12 ini. Ya, sekali lagi saya bacakan, jauhilah semuanya itu, jauhilah cinta akan uang, cinta akan berhala itu, ya, obsesi-obsesi yang enggak benar. Tapi yang perlu dilakukan apa? Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran dan kelembutan. Nah, ini semua ini Rasul Paulus mengajarkan saudara dan saya untuk bertindak yang dimana kita belajar tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan mau. Tapi sekali lagi kalau kita ingat juga ajaran Rasul Paulus secara keseluruhan itu, kita diingatkan kan bahwa namanya ini ibadah, keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan, dan seterusnya ini juga adalah sebetulnya buah roh. Buah roh. Ini bukan hasil kehebatan Anda bisa setia sama Tuhan. Hasil kehebatan Anda bisa Anda mengasihi. Bukan hasil kehebatan Anda punya kesabaran dan kelembutan. Ini adalah buah roh. Buah roh itu adalah hasil bagaimana Anda berelasi dengan Allah. Ini sudah beberapa poin yang saya selalu tekankan dalam seminar-seminar saya maupun dalam khotbah-khotbah saya, bahwa sebetulnya hal-hal yang kita lakukan ini bukan berdasarkan kekuatan dan hikmat kita, kehebatan kita, tapi semua ini adalah berdasarkan hubungan atau relasi kita dengan Allah, sehingga mengeluarkan buah roh. Buah roh. Maka sebetulnya menghadapi pencobaan itu dengan kata lain juga Anda perlu berjalan dalam relasi dengan Allah. Itu. Menghadapi pencobaan itu bukan Anda menjadi orang sakti, kemudian karena Anda bertapa, Anda berpuasa, lalu Anda menjadi pengusir setan. Ya, setan kalau lihat Anda jadi takut. Ya, lalu orang-orang yang kerasukan melihat Anda ketakutan.
Lalu Anda benar-benar sakti, bisa mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Enggak itu. Nah, kita tidak pernah bilang Anda bisa jadi orang sakti. Tapi Alkitab mengajarkan saudara dan saya untuk membina hubungan pribadi atau berelasi dengan Allah yang benar. Berelasi dengan Allah yang benar. Karena di dalam berelasi juga banyak yang berelasi dengan Allah yang palsu. Berelasi dengan Allah yang sesat. Berelasi dengan ajaran-ajaran yang keliru, bidat, dan sebagainya. Berelasilah dengan Allah yang benar-benar Allah. Berelasilah dengan firman, kembali kepada firman Tuhan yang sejati. Ya, jangan relasi-relasi palsu atau relasi-relasi yang menyesatkan, relasi-relasi yang ngawur. Akhirnya Anda tanpa sadar Anda pun bukan mengeluarkan buah roh, tapi mengeluarkan buah kesesatan. Dan itu mengerikan. Ya, mengerikan. Saya lihat banyak hamba Tuhan yang justru tidak belajar baik-baik firman Tuhan. Kelihatannya dia begitu hebat, luar biasa khotbahnya, menarik sekali, banyak orang tertarik, tapi menyesatkan banyak orang. Itu mengerikan sekali. Dan orang-orang yang disesatkan tidak ngerti kalau itu sesat. Waktu mereka anggap ini kebenaran karena hamba Tuhan yang khotbah, hamba Tuhan yang mengajarkan, hamba Tuhan ini hebat, luar biasa. Pengikutnya ratusan ribu, bahkan jutaan. Tidak dijamin orang yang pengikutnya ratusan ribu, jutaan itu adalah orang yang sudah benar. Tidak dijamin. Pengikut iblis itu banyak. Lebih banyak pengikut iblis daripada pengikut Tuhan. Lalu yang benar berarti iblis karena lebih banyak gitu. Ya, itu juga satu kriteria ngawur kan. Nah, lalu dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Ya, maksudnya rebut hidup yang kekal ini bukan kita bisa hidup yang kekal itu bisa kita rampas atau kita ambil dengan usaha kita. Enggak, hidup yang kekal itu anugerah. Tapi ini maksudnya meresponi anugerah dengan bertanggung jawab. Itulah artinya. Jadi saya percaya tidak mungkin hidup yang kekal itu usaha kita. Hidup yang kekal itu anugerah. Dan itu diajarkan oleh Rasul Paulus juga. Tapi ini dalam rangka bertanggung jawab meresponi anugerah Tuhan. Ya, untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, itulah satu pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini, dan mungkin ada yang mau tanya, ada yang mau sharing tentang entah tentang harta, tentang iman atau buah roh, relasi dengan Tuhan. Ya, silakan ya. Kita akan sama-sama belajar. Ya, ada yang mau tanya atau yang mau kesaksian atau bagaimana selama ini pergumulan Anda dengan dewa-dewa Anda atau berhala-berhala Anda, atau Anda sudah tidak punya berhala sama sekali atau bagaimana? Tidak ada yang mau bicara ini ya. Pak Andi, ya, berhalanya sih udah banyak yang seperti Pak Andi tadi khotbah itu ya mirip dengan kehidupan saya juga gitu. Nah, ini Pak yang saya bingung yang sekarang ini ya, selalu yang saya lihat luas di masyarakat
kebanyakan itu positive thinking. Ya. Dan saya kan yang dulu mau mempelajari, sesudah pensiun saya mempelajari bisnis apa. Tetapi sesudah saya pelajari, oh ujung-ujungnya duit ya. Akhirnya saya tutup semuanya. Saya udah mengerti bahwa itu, oh seperti itu gitu ya. Nah, ini yang saya lihat ya, yang menggebu-gebu, yang seperti, wah kata orang, lu seperti berdiri di atas bara. Iya, saya bilang, itu udah melanda ke gereja-gereja. Saya lihat ya, ini penafsiran saya ya, nggak tentu benar. Jadi yang seperti itu, yang dulu kan saya kayak MLM atau apa gitu ya. Ibu Lani, lu harus tekun gini, nanti kita masa tuanya sampai umur 50, 55, lu kerja sampai kapan? 3 sebulan aja, 2 bulan, 3 minggu, 2 minggu udah habis uangnya. Lu kan harus menabung, ya kan? Yang dulu saya tuh kayak apa multilevel gitu ya, segala apa pokoknya namanya, ada yang bilang multilevel, ada yang enggak. Nah, saya pelajari, Pak. Saya pelajari, mereka bilang nanti kita kumpulkan uang dulu dan kumpulkan orang, kumpulkan semuanya. Nah, itu kita disuruh dilatih ya untuk menjadi pemimpin yang hebat. Maksudnya apa ya? Power gitu ya. Ya itu. Jadi orang lihat kita tuh udah tertarik gitu loh. Jadi gimana ya? Apa istilahnya, saya kalau bicara panutan. Ya, panutan ya. Terus saya kan sering bicara dengan kepalanya, ya kan? Ya. Nah, ya. Terus saya lihat-lihat gitu. Saya bilang, loh kok begitu ya? Ya, jadi panutan gitu ya. Nah, udah. Saya mau lihat, saya bilang, ya kan kita bakal anak cucu, katanya segala gitu. Kita nih untuk ini katanya untuk sekolahin anak, untuk apa, untuk ini katanya. Kita mencintai istri, mencintai apa. Saya bilang, lo kalau mencintai istri sekarang lo istrinya udah 2, udah 3, ya kan? Gimana mau mencintai? Pagi-pagi pulang malam. Ya. Itu karena kita kejar, Pak. Itu kan ada naik pangkat. Kita naik pangkat. Jadi kalau apa kita naik pangkat. Jadi Sabtu Minggu lebih banyak lagi. Kita harus datang, harus rapat, harus datang, harus apa tuh namanya meeting gitu ya. Apa yang kayak khotbah itu apa Pak namanya? Panggil orang itu nanti kita bicara. Saya bilang, "Hah? Sabtu Minggu? Oh, Sabtu Minggu kan untuk ibadah." Dia bilang gitu. Ya enggak. Ini uangnya juga kan kalau lu ibadah, lu mau nolong orang, uangnya mana? Enggak ada. Ya kan? Kalau lu uangnya ada, lu bisa bantu orang. Nah, itu banyak, Pak. Yang istilahnya kita banyak uang, kita kaya, bisa bantu orang. Kalau lu enggak ada duit, lu mau bantu gimana? Gitu ya. Loh, kok Sabtu Minggu ya? Waktu itu saya ikut juga tuh Sabtu Minggu, tapi saya enggak damai sejahtera. Akhirnya nggak bisa, lu kalau nggak sukses nggak bisa kalau Sabtu Minggu lu nggak datang. Ya udahlah, saya lepaskan ini, saya berhenti ya, saya bilang gitu. Saya nggak bisa, saya nggak tenang hidup saya bilang gitu ya kan. Ya udah, saya berhenti aja. Terus saya bilang sama PO-nya yang kadang-kadang yang jual itu Pak, yang PO itu apa istilahnya tuh, kayak kita beli obatnya, suplemen gitu ya. Saya macem-macem tuh yang dulu. Saya jadi ikutin. Pergi pagi pulang malam Pak, bisa tengah malam jam 2 malam saya baru pulang Pak. Gila nggak? Itu banyak benar Pak. Saya itu udah salah banyak deh. Udah salah banyak. Jangan ikutin Oma ya kalau itu. Nanti sesat. Sudah makan asam garam ya Bu ya. Iya. Nah, akhirnya ya kerja juga seperti itu, Pak. Menurut saya kita kerja di kantor juga kan dituntut ya, terlalu banyak. Saya bilang, aduh kita hidupnya ini udah berantakan banget. Akhirnya apa yang kita terima? Sesudah pensiun, ya bonus, Pak. Emang bonusnya banyak.
darah tinggi, jantung, kolesterol. Itu bonusnya. Kita nggak taat. Jadi semuanya waktu itu untuk uang. Ya itu. Jadi uang. Nah sekarang bonusnya sesudah umur 50, saya umur 54 tuh. 54 hampir mati dah tuh. Di Indonesia udah angkat tangan semuanya. Umur 54, umur 55 saya pensiun. Nah, sebelum umur 54 emang saya kerjanya berat banget. Karena saya mau mencapai umur 55 saya pensiun, saya letakkan semuanya dan saya udah ada tabungan, baru saya mau maksudnya mau ibadah atau mau apa, enggak kerja, saya mau tabung aja gitu. Ternyata umur 54 dokter pun nggak bisa yang nanganin saya di Indonesia. Akhirnya harus ke luar negeri. Ya, saya bilang itu bonus ya, udah bonus ya Pak semuanya. Bonus kita kerja keras dan kita dari pagi sampai malam cari yang pengertian kita sendiri itu. Jadi saya bilang anak muda, sekarang saya ketemu anak muda, you harus mempunyai waktu yang bijaksana di dalam Tuhan. Waktu ibadah, waktu keluarga, waktu semuanya itu waktu, tapi untuk Tuhan. Di rumah pun kita walaupun sedikit waktu yang bermanfaat. Gitu. Tapi untungnya saya bukannya untung ya Pak, salah saya ngomong. Itu anugerah Tuhan. Tuhan mengasihi saya, mempunyai firman, mempunyai Pak Pendeta seperti Pak Andi Halim, sama yang lain saya ketemu, ya kan. Nah itu bukannya yang saya cari, saya kan nggak ngerti Pak, yang dulu agama Kristen apa. Kenapa sekarang saya tuh paling kaya di dunia dalam firman, di dalam apa, di dalam apa. Nah itu kan saya nggak cari Pak, nggak tahu gereja yang mana yang benar-benar ke Tuhan. Saya kan udah keliling-keliling ke Saksi Yehova, udah ke karismatik, udah ke Katolik, udah kemana aja. Saya pikir gereja ya bagus, gereja ya semuanya bagus, kata orang bagus, baik katanya. Ya kita nggak tahu. Jadi pengetahuannya minim banget, ya namanya minim banget deh. Jadi kurang pergaulan dan kurang itu karena anugerah lah. Kalau saya bilang, aduh saya tuh bersyukur banget gitu. Ya. Itu aja. Saya bicara ini untuk anak-anak muda yang zaman now yang udah itu berpikir berapa kali lipat deh. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sharingnya Bu Lani yang sudah banyak makan asam garam dalam pengalaman hidupnya. Dulu tergila-gila, habis-habisan cari uang, cari kekayaan, tapi akhirnya sadar ya, semua juga anugerah Tuhan, kesadaran itu. Dan tidak semua orang punya kesadaran seperti ini. Kalau Bu Lani juga menasihati anak-anak muda, belum tentu anak muda itu mau dengarkan. Dia selalu bilang, ibu ini orang kuno, ya toh, ketinggalan zaman, orang kuno, sudah istilahnya bau tanah. Itu anak-anak muda kalau menghina orang tua kan gitu. Ini bau tanah, sudah dekat kematian baru ngomongnya kayak gitu. Kita kan masih muda, kita harus berjuang, kita harus dapat kekayaan, ya toh. Nah, itu selalu yang sejarah itu selalu berulang lah. Bagaimana anak-anak muda tidak mau dengarkan orang tua dan menganggap orang tua sudah kuno. Itu ya saya sendiri dulu juga begitu waktu masih muda. Ya saya anggap orang tua ini sudah kuno, ketinggalan zaman, nggak ngerti perjuangan anak-anak muda sekarang, tantangannya dan sebagainya. Itu selalu sejarah selalu berulang. Ya, tapi itu tetap akhirnya ya menjadi suatu pelajaran yang indah lah. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Elia yang sudah ditulis. Oh, bukan pertanyaan, sharing tentang firman. Dari Pengkhotbah pasal berapa ini? 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia
tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang akan menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, ini sebagian orang memang ada yang menikmati, ada yang tidak menikmati memang. Orang jahat pun juga bisa dikasih kenikmatan sementara untuk menikmati kekayaannya. Bisa. Tapi itu yang tadi saya bilang, akhirnya di saat-saat sudah harta nggak bisa menolong dia mungkin baru menyesal ya. Semua yang dia cari ternyata harus dia tinggalkan dan tidak bisa menolong dia. Dan bukan jaminan segala-galanya. Makanya firman Tuhan tetap benar. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Ya, puji Tuhan kalau saudara dan saya boleh diberi anugerah kehidupan yang kekal. Dan itu membuat saudara dan saya diperbarui oleh Roh Kudus, bagaimana memandang harta, bagaimana bertanggung jawab menggunakan harta, dan bagaimana tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan untuk melaksanakan ya misi kerajaan Allah di dunia yang sementara. Nah, piala ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Pagi Pak Andi. Amin. Oh ya, ada Pak Elia, silakan. Maafkan saya harus bicara ya. Boleh? Silakan. Dari tadi 2 menit. Dari tadi saya juga sudah bicara ini. Begini Pak, saya melihat yang menyimak ya Pak. Maafkan saya, betul-betul minta maaf. Cuma kalau enggak ini rasanya berulang dan berulang. Saya mengamatin waktu bicara di Zoom ini sebaiknya yang efektif. Karena pada saat Zoom kemarin, itu saya lihat Pak Sony enggak ke bagian waktu. Larinya saya begini Pak, ada orang-orang punya talenta yang memang dia tanda kutip diberikan Tuhan kecerdasan untuk bicara, mbok ya itu dikasih waktu dulu. Yang kurang diberikan talenta, mbok ya mengerti sedikitlah, berikan waktu itu kepada yang punya talenta. Dan karena apa? Karena itu akan memberkatin banyak orang. Saya kemarin lihat Pak Sony itu sedikit sekali waktu, bahkan di waktu terakhir 2 menit gitu ya. Jadi saya harus masuk untuk mengingatkan bersama bagi yang mau Tuhan gelisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hari ini gila benar Pak. Kita enggak memberikan waktu, memberikan harta kepada Tuhan. Tuhan ngajarin kita melalui Pak Andi. Kalau sudah dipaksa api yang minta rumah kita beri. Wah, gila bener. Saya tertemplak, Pak. Saya waktu tidak terlalu banyak melayani Tuhan. Sebelum saya stroke, saya ikut banyak lah. Bukan banyak ya. Backing vokal, paduan suara, penyambut tamu, kolektor. Di PA saya selalu aktif. Dan pertanyaan saya kan cukup ringan gitulah ya, tanda kutip. Ternyata kritis. Itu kata saya enggak loh Pak. Bicara sama ya, orang terus gimana?
Nah itu Tuhan ambil Pak, dengan saya stroke. Saya langsung berpikir, apakah saya kurang waktu itu untuk melayani Tuhan, sehingga Tuhan ambil seperti api membakar rumah kita. Tapi saya mengerti, ternyata bagian saya aktif di medsos begitu saja. Poin pertama adalah tentang berikanlah waktu kepada yang tanda kutip pintar bicara, supaya pintar itu, Pak Sony itu sebetulnya pintar untuk berpikir, cuman dia punya kendala-kendala yang harus diselesaikan. Berikanlah waktu kepada yang bisa diberkati oleh Tuhan. Dan para pendengar bisa mendapatkan berkat dari pengalaman beliau yang beliau tanyakan di Zoom. Thank you, saya keluar dulu. Instruksi. Ya, langsung ada interupsi itu. Silakan Pak Gegi. Ya, Pak Adi Halim, kesaksiannya saya baru dengar. Tuhan sudah memberkati, tapi yang terutama jiwanya kan telah diselamatkan. Apakah ada menginjili orang-orang untuk diselamatkan? Itu yang utama. Cukup itu aja. Terima kasih. Yes, itu yang tadi saya maksud dengan misi kerajaan Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Pak Elia yang juga mengingatkan kita. Dan semua juga kita sedang belajar bersama ya. Dan kita bisa bertanya jawab, ini pun juga anugerah Tuhan dalam ketetapannya yang sempurna. Kita sama-sama belajar, baik yang pintar bicara, yang kurang pintar bicara, semuanya belajar bersama. Dan semuanya adalah juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ini sudah jam 10 lewat. Saya langsung saja tutup dan kita akan berjumpa kembali pada hari Kamis depan, Kamis yang akan datang, untuk melanjutkan membahas katekismus Heidelberg dan juga Q&A. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Saya mohon untuk Bulani ya. Bulani silakan tolong doakan. Bulani Ya, ini. Ya Bapa Ya. kami yang ada di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan karena anugerah yang begitu besar kepada kami semuanya ya Tuhan. Pimpin juga ya Tuhan untuk pembicara kami, Pendeta Andi Halim beserta keluarganya ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati dan memberikan sukacita yang besar ya Tuhan untuk memberitakan Injil ini dan memberikan pelajaran kepada kami, orang yang lemah, orang yang tidak bisa, supaya kami bertumbuh tiap hari untuk firman-Mu ya Tuhan. Lebih dekat kepada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, masa lalu kami ya Tuhan, yang begitu banyak salah, yang begitu banyak menyimpang ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan segala kesalahan kami maupun ketidaktahuan kami ya Tuhan. Bentuklah semua keluarga-keluarga kami, terutama sebagai anak-Mu ya Tuhan. Engkau didik dan Engkau berikan pengarahan, Kau tuntun dengan gadahmu dan tongkatmu ya Tuhan, supaya kami lebih sempurna dan supaya kami lebih disucikan, dikuduskan ya Tuhan. Engkaulah yang memimpin kami di dalam keluarga sampai anak cucu dan semuanya ya Tuhan. Dan bentuk juga ya Tuhan untuk orang yang belum mengenal Engkau, supaya Engkau mengasihani ya Tuhan, yang di luar Engkau ya Tuhan, supaya mereka ya Tuhan dengan iman kami dan dengan pekerjaan kami untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus, sehingga banyak jiwa yang belum diselamatkan ya Tuhan, yang belum percaya kepada Engkau, mereka melihat dari tindak tanduk kami, dari kelakuan kami, iman kami, dan pekerjaan kami semua ya Tuhan, supaya mereka Engkau pakai juga ya Tuhan. Kasihanilah manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami semuanya. Hanya di dalam nama kuasa Allah Tritunggal saja kami berdoa.
Amin.